guys, ketemu lagi di ceritaku hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang eh, penyakit hipertensi. Makanan apa yang boleh untuk orang yang hipertensi atau yang bilang biasanya darah tinggi atau darting. Nah, makanan apa yang boleh dan makanan apa yang harus dibatasi dan dihindari. Dietnya adalah diet rendah garam. Diet rendah garam. Tujuan pemberian dietnya adalah membantu menurunkan kadar tekanan darah yang tinggi hingga mencapai normal. Kemudian juga membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau apa yang bengkak atau udem. Prinsip dietnya adalah makanan yang kita makan itu beraneka ragam, mengikuti pola gizi seimbang, terus juga jenis dan komposisi makanannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Kondisi pasien, jumlah garam disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan. Nah, makanan apa saja yang boleh? Dianjurkan untuk makan makanan yang segar. Kenapa perlu makan makanan yang segar, guys? Karena makanan yang segar itu tidak membutuhkan pengawet atau yang untuk membuat dia bertahan lama, dibutuhkan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, makanya teman-teman dianjurkan makan makanan yang segar, baik itu yang tidak diawetkan ya. Itu penting sekali dalam makanan sehari-hari dengan mengikuti pola gizi seimbang. Terus apa saja sih yang kita harus batasi kalau kita kena darah tinggi dan perlu membatasi makanan apa? Makanan yang kita batasi di sini adalah penggunaan garam dapur. Dalam makanan kita gunakan sedikit, tadi seperti tujuannya, prinsip dan syaratnya itu sesuai dengan berat ringannya penyakit ya. Jadi penggunaan garam dapur dibatasi. Kemudian penggunaan bahan makanan yang mengandung soda kue juga dibatasi. Nah, makanan yang tadi kita sudah bahas tentang makanan yang dibatasi. Sekarang makanan yang dihindari atau tidak boleh sama sekali. Apa ya? Nah, bahan makanan yang dihindari adalah jeroan. Jeroan atau dalamannya hewan ya, seperti otak, ginjal, hati, paru. Kemudian juga daging kambing juga tidak diperbolehkan, tidak boleh ya. Kemudian makanan yang penggunaan garam dapur ya, atau penggunaan natriumnya dalam bahan makanan, misalnya biskuit, crackers, kemudian kue dan bahan-bahan lain ya, yang baik juga kerupuk, keripik, makanan kering yang asin, makanan minuman yang ada dalam kaleng, misalnya buah kaleng, sayuran yang dalam kaleng yang diawetkan itu tidak diperbolehkan. Makanan yang diawetkan seperti dendeng, telur asin, ikan asin, telur pindang, ikan pindang, selai kacang, acar dan manisan buah juga tidak diperbolehkan. Ini harus dihindari. Jadi guys, yang suka makan makanan seperti ini sementara di stop dulu ya, dihindari. Kemudian juga mentega dan keju tidak diperbolehkan. Selain itu bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu yang tidak boleh atau yang dihindari itu seperti kecap manis ataupun kecap asin tidak diperbolehkan, sambal botol ya, saus tomat, sambal tauco, terus bumbu penyedap lainnya. Bumbu penyedap lainnya tahu ya. Saya tidak menyebutkan merek di sini, tetapi bumbu penyedap juga tidak diperbolehkan. Makanan yang mengandung alkohol, misalnya tape, durian, itu tidak diperbolehkan, itu harus dihindari. Nah guys, apakah ada di antara yang dihindari ini yang sehari-hari teman-teman makan, teman-teman konsumsi? Kadang kan kita bilang
saya sudah hindari ini, saya tidak makan makanan ini loh, saya tidak makan ikan asin, saya tidak, tapi saya suka makan pakai kecap manis. Nah, kecap manis tadi juga tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan, teman-teman suka makan, sebaiknya dihindari, wajib dihindari untuk kita juga lebih enak agar tekanan darah kita bisa turun. Nah, terus bagaimana mengatasi diet ini, mengatur diet ini ya? Memang tadi ada pembatasan garam dapurnya dibatasi, bumbu-bumbu penyedap lain juga tidak boleh. Tentu saja makanan yang kita makan itu tawar rasanya, tetapi rasa tawar itu dapat ditutupi dengan penggunaan bumbu yang banyak dalam masakan. Misalnya kita mau masak misalnya bening, ya, penggunaan bumbu-bumbu bening itu kita kasih lebih banyak, atau penggunaan bumbu-bumbu misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe, kencur, daun salam dan bumbu yang lain yang tidak mengandung natrium itu kita bisa tambahkan agar bisa menutupi rasa tawar yang ada dalam masakan kita. Kemudian masakan itu bisa lebih bervariasi, bisa kita tumis, bisa kita kukus, kita rebus, kita juga bisa panggang walaupun tanpa garam, tanpa natrium. Bisa kita gunakan garam saat di atas meja makan ya. Penggunaan garam itu tidak lebih dari setengah sendok teh sehari. Penggunaan garam tidak boleh lebih dari setengah sendok teh sehari. Kemudian dapat menggunakan dalam sehari-hari kita bisa melakukan seperti itu, prinsip-prinsip yang tadi, tujuannya, dan kita boleh makan makanan yang tadi dianjurkan, yang dibatasi, dan yang dihindari. Sekian teman-teman, tetap semangat, salam.